dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, sangat cerah. Firman Tuhan bahkan mengatakan bahwa ini adalah hari yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersuka di dalamnya. Karena akan ada hari-hari yang luar biasa dan berkat Tuhan itu selalu tercurah di pagi hari. Haleluya. Pemirsa, hari ini kami akan menayangkan satu topik yang sudah tidak asing lagi buat pemirsa sekalian, yaitu Church Makeover bagian yang ke-15. Ya, di mana ini Daniel? Tepatnya ada di suatu kota yang bernama Kota Mobagu di Sulawesi Utara, Deb. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena selama 15 kali, ini yang ke-15 kan, Anugerah Ministry sudah menjangkau ke banyak sekali tempat di penjuru Indonesia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan dengan dampak yang luar biasa. Dan kami juga mendapatkan input ya daripada pemirsa sekalian bagaimana tayangan Church Makeover ini sangat digemari dan menjadi berkat buat setiap orang yang menyaksikannya. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Tentunya Anda juga dapat cek ke Facebook fanpage kami yang ada di Anugerah Ministries dan tentunya juga Anda bisa mengikuti daripada Twitter kami juga. Ya, pemirsa sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita, kami rindu mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Setelah melanglang buana di berbagai kota di Indonesia, akhirnya Tuhan menempatkan Pendeta Stanley Asa untuk menetap di Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara. Bersama dengan istrinya Mary Nadeak, beliau sudah melayani selama 18 tahun di Kota Mobagu. Beliau dikaruniai 3 orang anak perempuan, Milka, Priscilla, Deborah, dan anaknya yang terakhir, Anugrah, bayi laki-laki yang baru berusia 3 bulan. Mereka tinggal bersebelahan dengan gereja. Dengan penghasilan sebagai hamba Tuhan, Pendeta Stanley mampu membiayai anaknya sekolah sampai ke perguruan tinggi. Pendeta Stanley sebagai hamba Tuhan penuh waktu, fokus melayani jemaat GPI Tiberias Kota Mobagu. Berbagai upaya dilakukan Pendeta Stanley untuk dapat membangun gereja menjadi lebih baik. Suka duka sudah dialami sejak merintis gereja ini, bahkan tidak sedikit air mata yang tercurah. Jadi baru dua keluarga dan kami ya artinya tidak ada apa-apa sama sekali. Mau makan pun kadangkala kami pernah makan batang pisang. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Setelah berhasil membuka Anugerah Learning Center di Cengklong dan Mangga Ubi, Jakarta, program Adikku Sayang yang ketiga adalah bagi jemaat GKII Padang. Anugerah Ministries membantu biaya pendidikan untuk ke-7 anak pandai namun kurang mampu ini. Mereka begitu sukacita dan antusias ketika kami sampaikan program yang kami mulai tahun 2011 ini. Adikku Sayang, suatu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu namun memiliki semangat untuk belajar. Bukan hanya menyekolahkan mereka, kami juga memberikan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, adik-adik penerima beasiswa Adikku Sayang
mendapat telur rebus dan 1 kotak susu. Wah, mereka terlihat senang sekali. Berkat asupan gizi tadi pagi, membuat mereka sehat dan mampu berkonsentrasi belajar di kelas. Di sore harinya, mereka juga mendapat bimbingan belajar dari guru pengajar di Anugerah Learning Center. Dukung dan doakan kami agar dapat mensupport mereka sehingga adik-adik kita ini dapat meraih impian mereka. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari adikku saya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-15. Di studio telah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Gembala Sidang dari GPI Tiberias Kota Mobagu, Bapak Pendeta Stanley Asa. Shalom Pak. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih kedatangannya nih jauh-jauh dari Kota Mobagu ya Pak. Saya dengar Kota Mobagu itu lebih jauh lagi dari Manado. Iya, kurang lebih 4 jam. 4 jam bisa ya. cerita Pak, perjalanan dari Manado atau dari Kota Mobagu ke Manado terus kemudian ke Jakarta gimana? Saya dari Manado kemarin jam 8 pagi. Tiba di Manado jam kurang lebih hampir jam 12 ya. Lalu saya langsung ke bandara, pesawatnya jam 14.45. Ya. Ya. Tiba di Jakarta tadi malam jam 7. Cukup panjang juga ya perjalanannya ya. Oke. Pak bisa perkenalan nggak supaya pemirsa Good News bisa kenal Pak Stanley ini siapa, istrinya, anak-anaknya bisa ceritakan? Oke. Baik, terima kasih. Saya Pendeta Stanley Asa dari Kota Mobagu. Istri saya namanya Meriman Nadiak, asal Batak. Dan saya memiliki 3 orang anak. Yang satu sudah cukup gede, besar. Namanya siapa? Milka. Udah kuliah semester 4. Di mana Pak? Di Manado. Oh, oke. Dan yang kedua SMP, kelas 3 SMP. Dan yang ketiga kelas 2 SD. Jadi cukup jauh jarak mereka. Jadi yang pertama namanya Milka, yang kedua? Priscilla. Dan yang ketiga Deborah. Oh, 3-3-nya perempuan? Perempuan semua. Oke, puji Tuhan. Paling ganteng dong Pak, satu keluarga. Paling ganteng bapaknya. Oke, nah Pak Stanley bisakah jelaskan kepada kami semua latar belakang dari Pak Stanley, dulunya dari mana, kok bisa tiba di Kota Mobagu dan kemudian menggembalakan gereja ini? Saya dulu sempat pelayanan di Makassar. Ya. Lalu ada sesuatu masalah yang sangat, ya saya anggap itu sangat luar biasa, mungkin itu karena rencana Tuhan. Sehingga saya datang ke Manado dan dari pimpinan kami harus ditempatkan ke Kota Mobagu. Nah, di Kota Mobagu itu ya saya harus mulai dari awal lagi. Tahun berapa ini Pak? 94. 94. Iya, 94. Saya bersama istri saya, anak saya masih 1, masih kurang lebih 3 bulan. Dan kami di sana memang ya istilahnya memerintis, dan setelah itu kami di sana karena belum ada jemaat, ya kami ya mau minta pertolongan kepada siapa kalau hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi setelah itu kami berdoa, akhirnya ada saja pertolongan Tuhan dari tetangga, ya ada juga yang menyimpati kami, dan akhirnya mereka menjadi jemaat. Jadi baru 2 keluarga dan kami ya artinya tidak ada apa-apa sama sekali. Mau makan pun kadangkala kami pernah makan batang pisang. Batang pisang. Enak Pak, batang pisang. Ya enak.
Enak sekali. Itu dimakan mentah-mentah gitu atau dipotong dulu, dimasak atau gimana? Direbus. Ya. Oke. Saking nggak ada nasinya, itu nggak ada pergumulan berasnya. ya Pak ya dalam Pak ya. merintis sebuah Merintis, gereja. ya. Nah, kemudian dari tahun 94 itu sampai sebelum ketemu dengan Anugerah Ministries ya di tahun 2012 itu bagaimana keadaan gerejanya, perkembangannya sudah sampai mana? Kami belum ada gereja. Kami kurang lebih 16 tahun itu kontrak rumah. Jadi kami istilahnya jadi kontraktor, pindah sana pindah sini. Kontrak sana kontrak sini. Kontrak sana kontrak sini. Okay. Tenang sana tenang sini. Jadi kurang lebih ada 7 kali kami pindah kontrak rumah. Jadi sewa rumah, di situ juga kami jadikan tempat ibadah, dan di situ juga kami ya bersama-sama kumpul jemaat. Jadi kurang lebih 7 kali kami pindah rumah. Oke, ada berapa jemaat Pak? Sekarang sudah 27 kakak. 27 kakak. Nah, Iya. Daniel mungkin bisa ceritakan keadaannya pada saat pertama kali berkenalan dengan Pak Stanley dan gerejanya GPI Tiberias. Ada seorang pemirsa Good News yang menghubungi kami beberapa saat yang lalu. Jadi saya percaya bahwa Church Makeover ini adalah suatu acara yang Tuhan tentukan gitu. Memang manusia yang istilahnya kelihatannya menentukan, tetapi di balik itu semua Tuhan beracara. Sekitar hampir 2 tahun yang lalu, pemirsa ini telepon, kemudian minta untuk kami datang ke sebuah gereja dan melihat. Tetapi karena satu hal dan yang lain, ada kendalanya begitu banyak dan begitu panjang. Tetapi kemudian akhirnya pada waktu kendala ini terselesaikan, dan ternyata saya pribadi melihat bahwa gereja yang lama itu bukan tempat untuk kami harus make over. Dan saya bertanya dengan pemirsa Good News ini, dan kemudian saya tanyakan ada nggak tempat lain yang lebih memerlukan gitu ya. Dan kemudian diberitahukan, oh ada Pak, ada satu gereja namanya GPI Tiberias. Kemudian saya ke sana, saya berjumpa dengan Pak Stanley, dan bangunan gerejanya saya melihat cukup mengenaskan. Karena dari bangunan yang lama, mereka mencoba untuk membangun bangunan yang baru. Rupanya jemaat mereka ini adalah jemaat yang berusaha, tidak menunggu gitu ya. Nah, ada bagian-bagian yang sudah dicor sedikit gitu ya. Tetapi rupanya juga belum selesai. Nah, ini yang waktu itu terjadi, Deb, yang kami lihat pada waktu kami ke sana. Masih ada banyak lagi kisah-kisah yang nanti kita akan lihat dan kita pelajari dari seseorang yang bernama Pendeta Stanley Asa. Saksikan bersama dengan kami di Good News Program. Sudah, pada waktu kami mau beribadah sudah selesai, karena kan semua sudah keluar kan, sudah izin sudah keluar. Akhirnya ada masalah-masalah yang memang kami tidak harapkan terjadi seperti itu. Tapi mungkin itu karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Terjadi, Pak? Ya kami harus tidak diberi untuk beribadah di situ, di gereja kami yang ditolak lah istilahnya. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Masih bersama dengan kami dalam Good News program. Pemirsa Good News sekalian, jangan lupa pada waktu Anda memiliki pergumulan dalam kehidupan ini, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi, atau Anda teks SMS ke kami, dan akan ada pasukan-pasukan doa atau tim konseling daripada Good News program yang senantiasa akan berdoa dan juga untuk berdoa dan memberikan dukungan support kepada Anda. Silakan, Deb. Ya, kembali kepada Pak Stanley. Pak, bolehkah jelaskan kepada kami bagaimana profil jemaat dari gereja Bapak ini? Ya, seperti apakah mereka? Baik, jemaat yang Tuhan bawa mereka untuk bersama-sama dengan kami dalam pergumulan, terhadap jemaat yang memberi hidup mereka untuk mereka ingin ada satu kehidupan yang benar-benar berpengharapan dalam hidup mereka. Rata-rata pekerjaan mereka apa? Rata-rata mereka punya pekerjaan, status sosial mereka ya di bawah rata-rata. Artinya seperti ada yang kebanyakan ada yang bas. Bas itu apa? Bas itu tukang. Tukang batu? Tukang bangunan. Oh, tukang bangunan. Tukang bangunan. Kemudian? Dan hanya ya sebagian kecil orang-orang yang ya status sosialnya bisa lah. Tapi yang kebanyakan itu jemaat itu status sosial mereka. Jumlah jemaat Bapak berapa, Pak? Sekarang 27 KK, jadi kalau hadir dalam gereja sekitar 60-70. 60 atau 70 orang. Ya. Nah, kemudian ceritanya bagaimana Bapak bisa berlokasi di tempat tersebut, membeli tanah itu? Kalau jemaat rata-rata ekonominya rendah, bagaimana bisa membeli tanah tersebut? Kami bergumul, berdoa, berpuasa, memohon kepada Tuhan. Kenapa orang lain bisa, kami juga tidak bisa? Apakah Tuhan kita itu beda dengan Tuhan mereka? Jadi kami berdoa dan akhirnya ada jemaat yang ya, status sosialnya ya bisa lah. Akhirnya dia memberikan uang itu untuk beli tanah. Tanah yang kami beli itu pertama kurang lebih 13 kali 40 cukup panjang. Sekitar 60 juta dikasih, tetapi itu kami pinjam dulu. Nanti kami ganti dengan cicil kepada jemaat tersebut. Ya, cicilan tanpa bunga. Tanpa bunga tentunya. Lalu apa yang terjadi? Lalu kami beli tanah. Setelah kami beli tanah, kami dapat tempat lokasi itu. Akhirnya sudah negosiasi dengan pemerintah setempat, negosiasi dengan beberapa warga. Akhirnya sudah oke. IMB keluar dan kami bangun dengan semampu jemaat yang ada. Setiap hari kami harus karena waktu lokasi pertama yang kami beli itu karena sawah, jadi kami harus timbun lagi dengan beberapa mobil untuk supaya tempat itu jadi agaknya timbun dengan batu-batuan maksudnya? Dengan kerikil batu-batuan, dengan tanah supaya rata. Ya. Karena itu sawah. Ya. Jadi akhirnya setelah jadi kami bangun gereja semi permanen sementara dari papan. Ya sudah, setelah jadi singkat kata sudah pada waktu kami mau beribadah sudah selesai karena kan semua sudah keluar kan, izin sudah keluar. Akhirnya ada masalah-masalah yang memang kami tidak harapkan terjadi seperti itu. Tapi mungkin itu karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Terjadi, Pak? Ya kami harus tidak diberi untuk beribadah di situ, di gereja kami yang ditolaklah istilahnya, ditolaklah. Sehingga saya pribadi agak kecewa. Sudah putus asa, Tuhan saya ini bertahun-tahun ini sudah bergumul ingin memiliki gereja, akhirnya jadi begini, karena seperti itu. Bersama dengan jemaat, akhirnya mungkin ini kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jadi kami biar sudah, karena lokasi itu kami sudah berdiam selama kurang lebih 2 tahun, tidak bisa gunakan. Kami terus proses mulai jalur pemerintah, jalur hukum, terasa tidak bisa juga. Sampai kepada provinsi, ternyata juga tidak bisa. Ya sudah, kami berserah aja kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ada seorang anak Tuhan tapi bukan dari kita. Dia ingin membantu, dia memberikan uang kami 50 juta untuk kami cari tanah. Akhirnya di lokasi tempat yang lain kurang lebih jangka waktu 2 tahun, kami mendapat lokasi yang memang pas di dalam kota. Oh, malah lebih enak Pak ya? Malah lebih enak. Daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya dalam kota, tetapi dia harus
melewati banyak belok-belokan. Ruwet lah istilahnya. Nah, setelah itu kami berdoa, kami bergumul, akhirnya kami dapat tempat. Nah, setelah kami dapat tempat, sebelum kami beli, kami negosiasi dulu dengan warga yang ada di sekitar situ, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Pak, kami ingin mau beli tanah ini, mau bangun tempat ibadah, membangun gereja. Lalu dikumpul dalam lokasi itu masih kosong, masih kosong. Kali kumpul, undang pemerintah, provinsi dari Departemen Agama, provinsi dari Depak Kota Mobagu, kumpul semua bahwa kami tujuan beli tanah ini untuk kami mendirikan tempat ibadah. Dan mereka setuju? Dan akhirnya mereka setuju dan semua itu menandatangani. Oh, jadi ada kesepakatan. Ada kesepakatan bersama. IMB pun udah dapat ya? Setelah itu semua proses langsung urus IMB. Dahsyat. Luar itu suatu pergumulan yang istilahnya sangat luar biasa yang Tuhan, apa yang tidak dipikirkan diberi Tuhan. Amin. Nah, berapa lama setelah membeli tanah baru itu baru ketemu dengan Anugerah Ministries, Pak? Enggak lama, prosesnya kurang lebih 2 tahun ya. Wow, berarti Tuhan baik ya. Ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik dari yang direncanakan manusia. Pemirsa tentunya ingin tahu seperti apa ya keadaan gereja Tiberias yang ada di Kota Mobagu ini ya. Untuk itu kita lihat satu tayangan video klip yang berikut ini. Menempuh jarak perjalanan kurang lebih 4 jam dengan menggunakan mobil dari kota Manado, tibalah kita di Kota Mobagu. Kota kecil yang tidak terlalu padat penduduk, hanya kurang lebih 120.000 jiwa yang menempati kota ini. Lingkungannya pun cukup asri karena dikelilingi gunung di sekitarnya. Rata-rata penduduk sekitar adalah petani karena kesuburan alam yang mereka punya. Selain itu, banyak juga menjadi tukang bangunan. Setelah melakukan survei di berbagai gereja di Kota Manado, akhirnya kami memilih Gereja Pengkabaran Injil Tiberias Kota Mobagu sebagai church makeover kami yang ke-15. Terletak di lorong Pertamina, tidak jauh dari pusat kota, nampak gereja ini sedang dalam tahap perluasan. Namun, terhenti karena kekurangan dana. Dinding gereja hanya dilapisi papan dan terlihat tambal sulam di mana-mana. Atap yang bocor dan lantainya pun hanya terbuat dari semen biasa. Jemaat sudah berusaha dengan sekuat tenaga bersama-sama membangun gereja ini. Doa sudah dinaikkan dan tak terhitung berapa banyak air mata yang tercurah. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Inilah yang diterima oleh Pendeta Stanley Asa bersama jemaat GPI Tiberias. Pada September 2012 yang lalu telah ditandatangani kesepakatan untuk merenovasi Gereja Pengkabaran Injil Tiberias Kota Mobagu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Kita SMS semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS semua makan so nice. SMS semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hidupku untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Masa menanti berkat Tuhan datang itu memang kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga dapat membuat seseorang itu dapat kehilangan iman. Tetapi mari kita tanyakan kembali kepada Pak Stanley. Pak Stanley, saya ingin bertanya tentang pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja Bapak atau mungkin secara pribadi gitu dalam menunggu menantikan janji dan berkat Tuhan ini gimana, Pak? Saya tetap selalu optimis tentang firman Tuhan. Karena firman berkata, janji Tuhan ya dan amin. Tapi itu membutuhkan waktu ternyata, membutuhkan proses yang memang harus diperjuangkan, harus harga yang harus dibayar, sehingga gereja kami bisa sampai bisa di makeover seperti ini. Artinya kalau untuk kalangan kami di Kota Mobagu cukup megah, ya cukup megah lah, karena gereja sekarang yang bangun besar, 11 kali 19, di depannya 2 lantai, ada kantornya, ada untuk medianya. Jadi
sesuatu yang sangat luar biasa, apa yang saya tidak pikirkan ternyata Tuhan sediakan. Dan itu tidak semudah yang kami lihat seperti itu. Ternyata ada hal-hal yang saya sudah tabur duluan. Apa yang Bapak lakukan di masa-masa penantian? Air mata. Berapa liter Pak air matanya? Kurang tahu berapa liter itu. Jadi air mata Bapak ditampung dalam kirbatnya Tuhan, penuh langsung diberikan gitu ya Pak? Sementara semenjak kami bangun fondasi gereja yang sekarang ini, terdiam 2 tahun. Jadi tiang-tiang sudah berdiri. Jadi setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan, saya pegang tiangnya Tuhan, ini tiang sudah berlumur, sudah besi-besi sudah berkarat. Tuhan, kapan Tuhan janjimu Tuhan? Sampai besinya berkarat? Berkarat. Dan pada waktu Bapak ngelihat itu, kenyataannya berbeda dengan apa yang Firman saksikan, itu perasaannya gimana gitu loh? Perasaan saya pokoknya artinya secara manusia, Tuhan kenapa seperti ini, kok orang lain bisa Tuhan tolong, kapan jawabannya untuk gereja kami seperti ini. 94 sampai 2012 ya Pak? Iya, di 94, 18 tahun. Kalau punya anak udah sampai SMA, udah lulus SMA tuh Pak? Sudah lulus. Ya. Nah pemirsa, sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian, yaitu saatnya kuis ya. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu berapa tahunkah Bapak Stanley Asa bersama dengan jemaatnya GPI Tiberias di Kota Mobagu menantikan agar gedung gereja mereka bisa terbangun dengan baik ya. Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap saudara dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email dengan format yang sama, tambahkan nomor HP Anda. Kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Guard Your Family yang ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Ini adalah buku kedua kami pemirsa, di dalamnya berisi tentang bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita agar menjadi keluarga yang ilahi di akhir zaman ini. Kami percaya buku ini akan memberkati Anda sekalian. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Orang-orang yang ada di sekitar itu heran secepat itu gereja bisa semegah, dan artinya sudah bisa ya istilahnya secepat itu, sehingga ada juga teman-teman yang lain hamba Tuhan kan, wah gereja Pak Stanley luar biasa. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita Haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda Yang Berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan mau nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries.
Masih bersama dengan kami dalam Good News program. Firman Tuhan mengatakan bahwa janjinya iya dan amin. Dia tidak mungkin terlambat, tidak mungkin terlalu awal, dan dia tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Silakan, Deb. Amin. Nah, saya ingin tahu nih, apa saja yang di makeover ya dari church makeover yang ke-15? Mungkin Daniel bisa jelaskan terlebih dahulu. Seperti tadi yang saya katakan bahwa bangunannya kan mereka sudah berusaha untuk membangun sesuatu di depan. Ya. Tetapi saya datang ke sana panjang-panjangnya aja gitu ya. Bangunan gerejanya yang lama kelihatan cukup mengenaskan gitu. Karena tambal sulam. Dan saya lihat atapnya juga sudah mulai banyak yang bocor. Tidak ada keramiknya, hanya di semen saja biasa. Dan kemudian waktu itu yang kami lakukan adalah kami menyelesaikan pengecorannya. Kemudian kami buatkan atap menggunakan rangka baja ringan. Kemudian ada kantor juga yang disiapkan, ada ruang sekolah minggu. Kemudian yang luar biasa adalah ruang aulanya, ruang ibadahnya itu saya rasa cukup 200 orang, Pak. 300, Bang. Sekitar 200 orang ya. Sekitar 200 orang cukup di sana. Jadi sangat luar biasa sekali walaupun jalannya masuk dari jalan utama ke tempat gereja itu tidak terlalu besar. Tetapi ada sesuatu kegerakan yang akan terjadi di Kota Mobagu melalui Gereja Pengabaran Injil Tiberias ini. Ya, amin. Nah, Bapak bisa ceritakan Pak Stanley, dampaknya apa Pak setelah gereja ini di makeover? Bagaimana dampaknya terhadap keluarga Bapak atau terhadap jemaat dan terhadap masyarakat di sekitar gedung gereja tersebut? Sesuatu yang sangat luar biasa. Biasa kalau mau bangun rumah ibadat itu butuh bertahun-tahun baru bisa selesai. Ya, ini cuma dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan, ya, bulan Maret, bulan yang kelima, secepat itu. Makanya orang-orang yang ada di sekitar itu heran secepat itu gereja bisa semegah dan artinya sudah bisa ya istilahnya secepat itu, sehingga ada juga teman-teman yang lain hamba Tuhan kan, wah gereja Pak Stanley luar biasa cepat sekali ya itu karena Tuhan, saya bilang. Kalau bukan karena Tuhan, saya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari dampak daripada warga di sekitar situ cukup senang juga, dan apalagi jemaat juga cukup tidak lagi bersusah-susah untuk mencari dana untuk membangun gereja. Tapi ini merupakan satu mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Karena itulah yang makanya saya pikir saya setelah berkat Tuhan itu datang bagi saya sudah enggak, artinya mau bilang kaget, karena itu yang tadi saya katakan, saya sudah tabur duluan. Ya, air mata saya setiap pagi saya bangun, saya berdoa, saya pegang tiang, Tuhan tolongin tiang ini supaya tiang ini jadi bagus. Bagaimana caranya? Ya, artinya secepat itu pun kami bertemu dengan Pak Daniel, dan ya pokoknya mujizat Tuhan lah, sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah ketemu langsung diproses, besoknya langsung mulai dibangun. Ada hal yang mengesankan, Deb, karena sebagian besar daripada jemaat Pak Stanley ini kan juga tukang bangunan. Tukang bangunan, gitu. benar. Jadi mereka turut berpartisipasi gitu ya. Ada jemaat-jemaat pada waktu saya datang, saya katakan ini waktunya untuk membangun gereja yang akan dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai sebagai pusat tuaian gitu. Kapan lagi? Sekarang waktunya jemaat-jemaat juga harus membantu menabur. Kalau nggak punya uang ya berarti harus mengeluarkan tenaga. Dan rupanya Tuhan juga mengutus orang-orang yang dari tempat-tempat yang berbeda, ada pemirsa Good News, ada partner-partner rohani daripada Good News program yang ikut mendanai sehingga ini selesai. Jadi kami ucapkan terima kasih juga atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada Anugerah Ministries. Ya, nah tentunya pemirsa sudah tidak sabar lagi pengen melihat seperti apa ya sekarang jadinya setelah di makeover. Untuk itu kami mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan tayangan video klip yang satu ini. Inilah tampak gereja Pengkabaran Injil Kota Mobagu sebelum dibangun. Gereja hanya terbuat dari dinding papan tanpa alas keramik, ditutupi seng yang bocor di bagian atap, dan hanya disangga dengan siku besi tanpa ada lapisan dek di bagian langit-langit bangunan. Kami akan mengambil alih seluruh proyek mereka yang sebelumnya terhenti. Kami akan memasang atap dan kuda-kuda baja ringan, membangun keempat temboknya, memperluas ruang ibadah menjadi 11 x 19 meter, dilengkapi dengan lantai 2 yang akan dijadikan balkon, kantor gereja, dan ruang doa. Gedung ini memiliki kapasitas jauh lebih besar, dari 60 menjadi 300 tempat duduk dalam setiap ibadah. Setelah 6 bulan proses makeover dilakukan, maka tiba saatnya untuk menyerahkan kembali gereja ini kepada jemaat.
is an awesome God He reigns from heaven above with wings. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Sukacita melimpah bagi seluruh jemaat dan setiap orang yang hadir untuk melihat peresmian gereja ini. Tidak hanya jemaat gereja yang datang, tapi orang lain dari Manado, Bitung, Sanger Talaut juga datang untuk menyaksikan hari bersejarah ini. Para tamu kehormatan di acara ini adalah Wakil Wali Kota, Ibu Tatong Bara. Di tengah-tengah jadwal sibuk, beliau bisa meluangkan waktu untuk meresmikan gereja ini bersama kami. Hari ini dengan dibangunnya Bait Tuhan, rumah Tuhan ini berarti ikut serta berpartisipasi aktif dan melaksanakan atau mewujudkan visi Kota Mobagu. Melahirkan, mudah-mudahan Bait Tuhan ini, rumah Tuhan ini akan melahirkan manusia atau umat jemaat yang takut akan Tuhan. Dalam sambutannya ia mengatakan pemerintah berbahagia dan berkesan bahwa proyek gereja didanai oleh Yayasan Anugerah Presindo dari Jakarta. Hadir juga pendeta-pendeta dari tempat lain untuk menyaksikan kebesaran Tuhan bagi Gereja Pengkabaran Injil Kota Mobagu. Kami percaya ini akan menjadi berkat bagi kota ini dan juga kota-kota lainnya. Dalam pertemuan kebangunan rohani, Pastor Daniel Hendrata berkhotbah tentang The Year of Ekspansi dari Yesaya 54 ayat 2-4. Dia menekankan bahwa Allah telah memperluas gereja ini dan sekarang saatnya bagi mereka untuk memenuhi tujuan mengapa mereka dipilih. Gereja ini sudah mengandung, saudara. Katakan mengandung. Selama waktu yang begitu lama, dan ternyata sekarang kandungannya sudah matang. Dan hari ini kelahiran terjadi. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Hari berikutnya Pastor Daniel juga memberikan mentoring singkat kepada para pemimpin gereja tentang perencanaan strategis, sehingga mereka akan siap untuk memasuki musim baru yang Tuhan bawa dalam kehidupan mereka. Hasil dari Casey Puppet Super Show ini disumbangkan kepada Yayasan Anugerah untuk membangun gedung sekolah SD di Dusun Uwetuwu, pedalaman Sulawesi Tengah. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih menyaksikan Good News program, topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-15. Pemirsa, saya mau mengingatkan pemirsa sekalian
Bila masih ada di antara Anda yang mempunyai pergumulan doa ataupun memerlukan konseling, jangan lupa untuk menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena kami ada di sini untuk membantu Anda berdoa ya. Seperti ada seorang dari Papua yang beberapa saat yang lalu sudah mengalami trombosan ketika sudah kami doakan. Dia mengirimkan SMS kembali kepada kami dan berkata, "Shalom, puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita sebab Tuhan telah menjawab doa-doa saya. Pergumulan saya tentang pekerjaan sudah dijawab Tuhan. 1 bulan yang lalu saya minta didoakan dan hari ini saya mendapat jawaban Tuhan. Sekarang saya mendapat tempat tugas baru dan jabatan baru dan bersamaan juga studi S2 saya masuk tahap akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Ibu atas dukungan doa good news buat saya selama ini. Tuhan berkati pelayanannya. Amin." Pemirsa, kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari saudara kita yang di Papua itu, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Dan apabila ada di antara Anda gembala-gembala sidang yang masih menantikan agar gereja Anda di makeover, tetap bertahan, tetap berdoa, tetap bersabar, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kembali kepada bahasan kita, Pak. Selain church makeover, yayasan kami ini juga punya banyak kegiatan sosial lainnya. Nah, untuk itu kami mau memberikan laporan kepada pemirsa di rumah ya. Jadi Daniel, apa yang kita akhir-akhir ini lakukan? Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Yayasan Anugerah pada saat ini sedang mensupport suatu pelayanan yang bernama Casey Puppet Ministries. Pelayanan cukup unik, Dep, karena pelayanan ini adalah pelayanan panggung boneka dari sebuah gereja. Dan kemudian mereka menjangkau ke banyak sekali tempat pelayanan interdominasi. Kemudian mereka mengadakan suatu super show, panggung boneka tapi super show gitu ya, pada tanggal 21, 22, 23, 24 Februari 2013. Diadakan di Gandaria City di Skino Hall. Dan responnya luar biasa sekali karena menjangkau bukan hanya untuk anak-anak, karena saya melihat begitu impresif sekali, mereka begitu profesional, bahkan diadakannya super show ini pengisi-pengisi atau naratornya itu adalah orang-orang yang punya nama kayak Mike Mohede, Eka Deli, dan juga artis-artis yang cukup punya nama lainnya, sehingga ini bisa menjadi suatu kebersamaan yang luar biasa. Dan yang luar biasa adalah keuntungan daripada penjualan tiket ini digunakan untuk akan diserahkan kepada Yayasan Anugerah untuk dikelola untuk membangun sebuah sekolah yang akan kami bangun tepatnya di suatu dusun yang bernama Uetuwu, tempat di mana Pondok Kasih Anugerah dibangun, yaitu di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi puji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi akan ada tambahan sekolah. Oh iya dong, sekolah akan ada SD, sekolah. Ya, sekolah SD yang dibangun di sana, dan sehingga anak-anak yang ada di suku Wana ini, pelosok ini, mereka akan dapat mengenyam pendidikan. Dan ini sesuatu luar biasa sekali tentunya. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah berpartisipasi membeli dan bahkan mensponsori acara ini. Ini sesuatu yang menyenangkan gitu, karena bersama-sama kita dapat melakukan perbuatan baik, dan firman Tuhan mengatakan nama Bapa kita di surga dipermuliakan. Nah, ada satu video klip yang sudah kami siapkan untuk pemirsa yang ingin tahu seperti apa Casey Puppet Super Show. Kita saksikan bersama-sama. Pada tanggal 21 sampai 24 Februari 2013 yang lalu, Yayasan Anugerah mendukung Casey Puppet dalam menyelenggarakan Super Show Bollux dan Ruby. Super Show ini berlokasi di Skino Hall, Gandaria City. Ditonton oleh sekitar 1.000 orang dalam setiap show-nya, dengan total 8.000 penonton lebih dalam 10 kali show. Ada kurang lebih 4.000 anak panti asuhan, anak jalanan, dan anak kurang mampu yang diberikan sponsor untuk menonton secara gratis. Tak terkecuali anak-anak adikku sayang binaan Anugerah Ministries. Tujuan diselenggarakan Super Show ini adalah untuk memberikan nilai-nilai positif kepada para penontonnya, khususnya anak-anak, agar dapat bersyukur, tidak menyanyiakan berkat Tuhan, tidak mendendam, dan menjadi anak yang dapat dipercaya. Juga mengajarkan tentang arti sebuah persahabatan yang sejati. Hasil dari Casey Puppet Super Show ini disumbangkan kepada Yayasan Anugerah untuk membangun gedung sekolah SD di Dusun Uetuwu, Pedalaman, Sulawesi Tengah, agar anak-anak suku Wana di sana dapat mengenyam pendidikan sebaik anak-anak di kota besar. Selamat dan sukses untuk tim Casey Puppet. Terima kasih atas kontribusi dan kerjasama kalian. Tuhan memberkati. Sukses untuk Bollux dan Ruby.
Kristus Yesus sudah menjadi terhukum buat kita sehingga kita sekarang dibebaskan. Kita menjadi kepala dan kita bukan menjadi ekor. Kita naik dan kita tidak turun. Diperlukan suatu konsistensi untuk kita ikut Tuhan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Church Makeover bagian yang ke-15 dalam Good News Program. Pak Stanley Asa, sebelum kita berpisah dengan pemirsa kita, apakah ada kata-kata dorongan yang Bapak ingin berikan kepada mereka, terutama buat gembala-gembala sidang yang mungkin masih menunggu gereja mereka, masih dalam pergumulan, masih belum bagus seperti gereja Bapak hari ini, adakah yang bisa Bapak berikan kepada mereka supaya mereka terus kuat dan bertahan? Oke. Baik, bagi rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala dimanapun yang menyaksikan program ini, saya berharap kita punya Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, nah untuk itu dalam segala sesuatu bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara di luar kepikiran kita. Yang penting adalah kita harus berharap sepenuh kepada Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk bisa memberkati kita, waktu Tuhan untuk bisa menolong kita dan memberikan jalan keluar apa yang kita harapkan. Janji Tuhan itu pasti bagi kita sekalian. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh rekan-rekan hamba Tuhan agar supaya tetap eksis melayani Tuhan, jangan patah semangat. Amen. Tetap semangat terus dalam keadaan apapun juga, karena kita tahu berkat Tuhan sedang menanti kita. Amen. Okay. Dan kami juga menyampaikan untuk terima kasih kepada Anugerah Ministry sebagai tangan perpanjangan Tuhan yang sudah menolong kami sehingga gereja kami bisa terbangun dengan baik. Untuk itu kepada para donatur yang sudah menyumbangkan dana untuk gereja kami mengucapkan terima kasih. Tuhan selalu memberkati segala usaha, pekerjaan dan apapun yang. Amen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukacita yang besar ya. Oke pemirsa sekalian, yang namanya pelayanan itu perlu konsistensi. Jadi bukan hanya pada waktu berkat Tuhan tercurah kita berapi-api melayani Tuhan, tetapi walaupun berkatnya belum turun, kita pun tetap harus konsisten. Dan ikut Tuhan pun juga demikian, kita harus konsisten. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten, kita diciptakan dalam rupa dan gambarnya, dan Tuhan mengharapkan kita menjadi anak-anak yang konsisten. Mari kita melihat firman Tuhan daripada kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Pemirsa sekalian, ada suatu kejadian yang sangat menarik sekali. Kadang-kadang pada waktu itu kita mau membantu seseorang, mungkin kita berpikir, orang itu nggak layak dibantu. Orang itu memang layak untuk mendapatkan kehancuran, kesusahan. Demikian pula apa yang terjadi yang baru saja kita baca bersama-sama. Waktu itu bangsa Israel tidak mau, mereka hatinya tidak tertambat kepada Tuhan. Mereka berkata, buat apa rumah Tuhan dibangun kembali? Ini bukan waktunya. Tetapi kemudian malah jawaban Tuhan itu begitu
begitu direct, dan saya lihat ini begitu unik sekali pemirsa sekalian. Dia mengirimkan seorang nabi yang bernama Hagai mengatakan, "Lah, sekarang apa sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik." Bahasa Inggrisnya adalah paneled house. Saya melihat bahwa rumah-rumah orang kaya bukan cuma sekedar dibangun begitu saja. Bukan cuma dengan beton dan bata dan mereka juga menghiasi dengan hiasan yang indah-indah. Mereka juga berikan panel-panel yang sangat bagus pemirsa sekalian. Dan tentunya semakin bagus rumahnya, semakin indah pun pula panel-panelnya. Ada panel kayu, ada fiberglass, ada wallpaper, macam-macam. Nah, ini sekarang waktunya untuk kita bersama-sama, untuk kita mengingat kembali orang-orang yang sedang memerlukan. Pada waktu kami memulai Church Makeover ini sekitar 4 tahun yang lalu, kami hanya merasa terbeban gitu ya. Ada satu bara dalam hati kami yang kami percaya Tuhan ingin untuk kami menjadi perpanjangan tangannya menjangkau orang-orang yang kekurangan. Dan pada waktu kami sudah berjalan selama 4 tahun ini, kami melihat bahwa ternyata kalau Tuhan melakukan sesuatu, ini kegerakan atau movement ini tidak hanya dilakukan oleh kami, tetapi kami juga melihat rupanya ada gereja-gereja lain yang sudah terinspirasi melalui program ini dan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi juga ada individu-individu juga yang ternyata terlebih dahulu sudah memulainya daripada kami. Jadi saya melihat ini suatu movement pemirsa sekalian. Dan kalau ini merupakan suatu movement, kami percaya berarti akan lebih banyak lagi orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, lebih miskin daripada miskin, dan mereka akan dijangkau, dan kemudian pada waktu mereka dijangkau mereka akan menjadi lebih efektif lagi. Kita tidak lagi perlu untuk menghakimi mereka karena mereka malas, mereka layak untuk miskin, mereka tidak perlu dibantu. Tetapi mari kita menjadi suatu alat bersama-sama, karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat pertama, sekarang ini sudah tidak lagi ada penghukuman karena Kristus Yesus sudah menjadi terhukum buat kita, sehingga kita sekarang dibebaskan. Kita menjadi kepala dan kita bukan menjadi ekor. Kita naik dan kita tidak turun. Diperlukan suatu konsistensi untuk kita ikut Tuhan. Dengan ini kami katakan, saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit. Kita bergandeng tangan. Kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita ditugaskan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang melayani dalam penuh waktu, dalam ladang pelayanan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi rasul, nabi atau gembala-gembala, kita fokuskan perhatian kita ke sana. Tetapi bagi Anda yang diberkati Tuhan dengan talenta-talenta untuk make a lot of money, untuk mempunyai toko-toko, pabrik-pabrik, sekarang waktunya untuk Anda juga mau bergandeng tangan dengan orang-orang seperti ini untuk menabur dan kemudian nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita ini bersama-sama, kita imamat yang rajani, dan kemudian akan ada suatu purpose-nya Tuhan terjadi di muka bumi ini, dan tidak lagi akan ada orang miskin. Yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya mengentaskan kemiskinan. Tuhan mau supaya orang-orang yang miskin ini menjadi satu alat, menjadi satu kesaksian, sehingga ada orang-orang yang mungkin bertanya, siapa Tuhanmu? Dan mereka akan berkata, oh Tuhanku adalah Yehova Jireh, namanya Yesus Kristus. Dia maha penolong, dia maha pengampun, dia maha berkat, dan dia maha pemulih. Terima kasih Tuhan, luar biasa sekali. Maukah Anda menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan, masuk dalam movement ini bersama-sama? Mari kita berdoa, pemirsa sekalian. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, yang menyaksikan acara ini, mereka yang menanti-nantikan janji jawaban. Kami minta Tuhan, bukan hanya Engkau akan memberikan kesabaran, tetapi kami minta Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau curahkan berkat-Mu dengan cara yang luar biasa. Biarlah hari ini yang sakit berkata, dengan bilur Yesus aku sembuh. Dengan pemulihan Tuhan keluargaku dipulihkan. Terima kasih Bapak, aku memberkati kehidupan-Mu. Dan aku mengatakan pemulihan kepada bisnis, kepada dagangan-Mu, kepada toko-Mu, kepada pelayanan-Mu. Terima sekarang pemirsa sekalian berkat, sukacita, kemurahan Tuhan, dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Ya pemirsa, itulah satu episode yang luar biasa yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 jam yang baru saja kita lewati. Ya, kita akan kembali di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama untuk menemani pemirsa sekalian dalam Good News Program. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada Anugerah Ministries. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan ada Facebook kami, dan juga ikutin kami di Twitter, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.